Bapa kami yang baik, Kau sungguh Allah kami yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, baiklah ibadah kita pagi hari ini kita segera mulai. Mari bawa hidup saya dan saudara ke hadapan Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan pagi hari ini. Siapkan hati kita, siapkan hidup kita, siapkan seantero hidup kita bawa kepada Tuhan. Persembahkan yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Percaya Dia ada di tempat ini dan Dia siap melawat saya dan saudara. Dia siap memberkati, Dia siap menyatakan kebaikannya buat hidup kita pagi hari ini. Mari angkat hatimu, angkat suara untuk di hadapan Tuhan. Bawa hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulaikan ibadah kami pagi hari ini. Mohon urapan Allah memberkati kami, mengurapi setiap kami. Terima kasih untuk setiap persembahan yang Tuhan percayakan buat kami. Terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan berikan buat kami. Kami ada pagi hari ini bukan karena Tuhan dan kata kami, bukan karena rutinitas kami Tuhan, tapi kami percaya kemurahan Tuhan yang lebih dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi semua kami yang ada pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang sudah ada di tempat ini, yang sedang dalam persiapan, yang ada di rumah. Engkau berkati kami semua supaya kami boleh mengalami perjumpaan khusus dengan Engkau pagi hari ini Tuhan. Ibadah kami bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi kami boleh melihat kemuliaan dikatakan dicurahkan pada pagi hari ini. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau hadir, Engkau hadir Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami pagi hari ini, kami serahkan ke dalam kekuatan kuasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau. Haleluya. Mari Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan. Siapkan hati kita pagi hari ini. Kita memandang kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kemuliaan Tuhan yang sanggup memberkati kita pagi hari ini. Kemuliaan Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat buat kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan buat kami. Setiap kesempatan yang Kau percayakan buat kami. Setiap nafas hidup yang Kau percayakan buat kami. Kami percaya Tuhan.
siap bersorak-sorak untuk kemuliaan nama. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji Tuhan, semua yang siap bersorak-sorak untuk kemuliaan Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan pagi hari ini. Boleh lambaikan tangan kita. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, boleh lambaikan tangan kita. Berikan tepuk tangan yang paling baik untuk Tuhan. Haleluya. 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 Tiba saatnya kita berkumpul bersatu di tempat ini. Dari segenap suku, kaum dan bahasa, Tuhan boleh persatukan saudara untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari satu suku,
Keselamatan itu hanya datang dari Allah yang sanggup memberikan kita segala-galanya dalam hidup saya dan saudara. Siapkan hati kita, siapkan seluruh hidup kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan lebih memberkati hidup saya dan saudara. Menyadari, mengamini, bahkan berkata kepada Tuhan bahwa waktu Tuhanlah waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik buat saya dan saudara. Apapun pergumulan kita, apapun doa kita saat ini, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, percaya, imani bahwa semua ada waktu yang terbaik yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Katakan kepada Tuhan bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik yang akan kami amini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat waktu-Mu yang Kau berikan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti
yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, izinkan kami ada pagi hari ini. Waktu yang terbaik buat kami ada di rumah Tuhan, di mana kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami. Terlebih kami akan mendengarkan firman. Bapa, kuduskan kami, layakkan setiap kami untuk mengerti akan firman-Mu, sehingga kami akan membawa pulang berkat-berkat terbaik. Itu menjadi kekuatan kami, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kami percaya setiap orang yang hadir, setiap umat-Mu yang hadir mendapatkan kekuatan dari Injil-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Kita kembali bersyukur untuk pagi hari ini. Kita bersama-sama dapat menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita percaya kesempatan atau waktu yang baik ini kita bisa gunakan dengan sungguh-sungguh, karena kita tidak tahu berapa lama lagi kita ada di dunia ini ya. Kita tidak tahu waktu yang terbaik itu kapan datang buat saudara dan saya. Tapi yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah biarkan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita, karena perjanjian-perjanjian Tuhan sungguh luar biasa. Pagi ini kita akan belajar dari seorang tokoh iman dalam Alkitab, yaitu Bapak Abraham, tentang bagaimana dia menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Dari Tuhan berfirman, Tuhan berjanji kepada Abraham sampai dia menikmati semua janji-janji Tuhan, ternyata tidak datang begitu cepat, tetapi melalui proses yang cukup panjang, terlebih lewat pergumulan-pergumulan hidupnya. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-6. Kita akan membaca bersama-sama dari kitab Ibrani pasal 6. Kita akan membaca dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari Bapak Ibu kita menghormati pembacaan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Judul perikopnya, berpegang teguh pada pengharapan. Ya, kalau Bapak Ibu sudah ketemu, kita baca bersama-sama dari Ibrani pasal 6 ayat 9 hingga 15. 2, 3. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya, oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk
menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dari pembacaan firman Tuhan pasal 6 dari kitab Ibrani ini, bagaimana iman, kepercayaan dari seorang yang bernama Abraham ketika dia menerima janji Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 15, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi rupanya untuk mendapatkan yang namanya perjanjian atau penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup kita, ada banyak sekali janji, saudara. Ya, kurang lebih ada 3.573 janji-janji Tuhan kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Tuhan katakan di sini ia memerlukan kesabaran untuk mendapatkan janji itu. Sehingga di sini dikatakan Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan. Ia memperoleh apa yang dijanjikan. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa ia menanti dengan sabar. Nah, kadang saudara ketika kita mendapat janji dari seseorang, pengennya cepat kita dapatkan apa yang kita terima atau dijanjikan oleh seseorang. Kita pengen tanya terus, kapan sih janjinya digenapi? Rupanya dalam hidup kita mengiring Tuhan juga ada waktu yang terbaik Tuhan menggenapkan janjinya dalam hidup kita. Nah, dalam menanti ini janji, saudara, kadangkala kita mendesak, mengupayakan cepat, kalau bisa cespleng gitu ya, langsung. Nah, kadang memerlukan kesabaran. Abraham begitu sabar menanti janji Tuhan pada waktu itu. Di dalam kitab Kejadian pasal 12 ya, ayat 4, di sana dikatakan Tuhan berfirman, Tuhan berjanji kepada Abraham untuk dia keluar dari negerinya, pergi ke satu negeri yang disediakan oleh Tuhan. Cukup lama, saudara, dikatakan bahwa ketika dia menerima janji, digenapi janji itu pada usia 100 tahun, saudara. Terutama janji untuk keturunan. 100 tahun berarti dari 75 usia waktu itu. Jadi Tuhan berjanji kepada Abraham usianya 75 tahun. Menurut ukuran kita sudah sepuh ya, sudah tua. Dia harus menanti 25 tahun untuk mendapatkan janji itu, saudara. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 17, Tuhan menggenapi janji yang Tuhan sampaikan kepadanya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan dia menanti dengan
sabar. Bahkan saudara, dikatakan mereka ketawa juga ya. Gimana ya, dalam usia sudah 100 tahun kok Tuhan mau kasih keturunan. Tetapi yang namanya Tuhan itu tidak pernah ingkar ya. Dia tidak pernah ingkar akan janji. Sekali Tuhan berjanji, pasti akan digenapi. Dan itu yang luar biasa, bahwa sekalipun ya, kalau kita lihat di kitab lain dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap menerima janji itu, sampai dia katakan masa dalam usia yang sudah tua kami masih bisa punya keturunan. Tapi karena ini janji Tuhan, di sini dikatakan dia tetap dengan kesabaran. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh. Jadi di usianya yang kita baca saja dalam usia 100 tahun, kita lihat dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-17. Bapak Ibu sudah ketemu, kita lihat bersama-sama. Dalam ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama, 2, 3. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam manusiawinya memang demikian. Dia katakan mungkinkah, sehingga dia tertawa. Tapi ternyata kita melihat bahwa dikatakan, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini luar biasa. Di usianya yang 100 tahun, dia katakan tahun depan, jadi 101 tahun dia miliki keturunan dari Ishak itu sudah. Dan kita melihat bahwa 26 tahun lah dia menanti dengan sabar Tuhan menggenapkan, bukan saja menggenapkan janji keturunan, tetapi juga menggenapkan janji berkat-berkat. Dikatakan di dalam Alkitab di Kejadian pasal 25, coba kita melihat di Kejadian pasal 25 ayatnya yang ke-7. Sudah ketemu? Kejadian 25 ayat yang ke-7 dikatakan Abraham mencapai umur 175 tahun. Jadi saudara, kurang lebih 75 tahun dia masih bisa menikmati berkat, baik berkat keturunan yang Tuhan janjikan, dan juga berkat-berkat kesuburan tanah, berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepadanya. Dia dapatkan, dia masih menikmati kurang lebih 75 tahun. Puas gak menikmati berkat 75 tahun? Sangat puas. Memang
cukup lama, 25 tahun menanti, kurang lebih 25 atau 26 tahun menanti janji Tuhan, tetapi dikatakan dia dengan sabar. Saya tidak tahu waktu Tuhan buat kita, berapa lama Tuhan mau genapkan janjinya buat kita. Mungkin Tuhan pernah berjanji memberkati engkau, pekerjaanmu, rumah tanggamu, usahamu. Tetapi saya selalu yakin kalau Tuhan berjanji pasti akan digenapi. Tinggal kita aminin tidak. Kalau Tuhan berjanji pasti digenapi. Dia tidak pernah ingkar akan janji. Kadang-kadang memang memerlukan kesabaran. Di sini dikatakan Abraham perlu sabar. Ya, dia perlu nurut Tuhan. Tuhan suruh apa saja dia harus kerjakan. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, dia ingin supaya kita, tadi dikatakan di Ibrani 6, kita kembali ke pembacaan tadi. Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke 10 dan ayat 11 berkata begini, saya ulangi. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhir. Jadi ini mungkin yang Tuhan ingin lihat dalam hidup kita, untuk tetap bertahan dalam percaya, tetap bertahan dalam iman bahwa Tuhan berjanji untuk menolong saya, Tuhan berjanji untuk buka jalan, Tuhan berjanji untuk memberkati, Tuhan berjanji untuk menyembuhkan. Tetapi itu bukan waktu kita, saudara, tetapi waktu Tuhan. Dan dikatakan seperti pujian tadi mengatakan bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena Tuhan kok, kenapa ya? Saya sudah setia, saya sudah melakukan firman, kok belum dijawab-jawab atau belum diberikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi pasti cepat atau lambat, kalau sudah waktu Tuhan, itu pasti akan datang. Di sini jelas sekali dikatakan, sebab Allah bukan tidak adil. Di sini firman Tuhan, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus. Artinya begini, kita jangan berhenti di nanti terus tak berbuat apa-apa, saudara. Nah, Tuhan juga melihat kesetiaan kita, kesungguhan kita dalam mengiring Tuhan. Rupanya dengan kesungguhan kita, dengan kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka mungkin itu mempercepat proses yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, yang terbaik di dalam hidup kita, saudara. Nah, ini yang sering saya katakan, kita tidak sabar. Abraham menjadi contoh bagi kita untuk tetap sabar. Kapanpun waktu Tuhan, kalau sudah waktunya, pasti janjinya akan digenapkan dalam hidup. Ini yang harus kita pegang. Karena tadi dikatakan, sebab Allah bukan tidak adil. Artinya Allah kita itu adalah Allah yang adil. Kalau dia lihat kita setia menyenangkan hati Tuhan, setia memuliakan Tuhan, setia melayani Tuhan, oh iya, Tuhan biarkan kita. Masa Tuhan tidak tolong kita? Masa Tuhan tidak jawab doa kita? Dia katakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan, ya, lebih bersungguh-sungguh lagi dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi soal waktu itu, waktu biarlah waktu Tuhan. Tetapi Tuhan berjanji pasti. Dia tidak mengatakan mudah-mudahan, tetapi ada kepastian. Ya, Tuhan berjanji pasti. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini kita lihat perlu
kekuatan hati. Yakobus mengatakan di pasalnya yang kelima, coba kita lihat dalam kitab Yakobus pasal 5. Ini yang perlu kita jaga supaya benar-benar perjanjian Tuhan itu digenapkan dalam hidup kita. Kita baca dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 dan 8, lalu kita loncat pada ayat yang ke-10. Kalau Bapak Ibu sudah ketemu, kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan, sebab sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita lihat di sini, saudara, dikatakan kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Jadi dalam mengiring Tuhan ini, kita harus menjaga hati kita, meneguhkan, menguatkan. Kadang-kala saudara, dalam kita menanti Tuhan, jawaban Tuhan itu kadang dikacau sama iblis hati kita, sehingga ketika hati kita gak beres, hati kita gak teguh, hati kita goyah, kesempatan di situ iblis mempengaruhi. Makanya di sini dikatakan perlu meneguhkan hati seperti Pak Tani. Oh, coba bayangkan Pak Tani ya, belum ada hujan ya, belum tahu hujan kapan datangnya, tapi dia udah mulai cangkul. Saya ada Pak Kasmiran ya, petani, dia udah mulai cangkul tanahnya. Oh ya, mau hujan, sudah mau datang hujan, jadi dicangkul dulu sehingga sudah nggak ada rumput, ada hujan langsung bisa tanam. Dia nanti dengan sabar turun hujan, dia mulai mengerjakan. Mungkin di kita sedikit petani ya, tetapi ternyata petani ini dijadikan contoh kesabaran juga. Puji Tuhan, saudara. Karena dikatakan bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan, sebab sesungguhnya petani menanti hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Dia sabar menanti itu, saudara. Dan panen itu pasti datang. Ketika kita mengolahnya dengan baik, kita percaya melakukan. Ketika kita ngolah tanah, jadi dihancurkan tanahnya, digemburkan tanahnya, sehingga ketika datang hujan tumbuhnya bagus, pasti panennya melimpah. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan berkata bahwa bagi kita yang percaya, Tuhan tidak pernah lalai. Kadang-kala kita yang menganggap Tuhan kok pilih kasih, kadang-kala kita berkata Tuhan kok tidak dengar doaku, ya. Padahal Tuhan tidak demikian. Tadi dikatakan Tuhan bukan tidak adil, Tuhan selalu adil. Artinya begini, Tuhan tidak lalai, Tuhan melihat. Tadi dikatakan orang yang mengerjakan sampai dengan sekarang. Jadi yang terus bekerja. Coba kembali di pasal 6 Ibrani tadi, saya ingin kita melihat dari ayat 10. Kita perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Artinya tidak berhenti melihat sikon, melihat situasi. Kita nggak berhenti, tetap saja melakukan tugas kita. Oh, karena corona saya tidak bisa apa-apa, masih bisa. Kita bisa melakukan sesuatu. Justru di musim corona ini kesempatan bagi kita untuk melakukan
kepada orang banyak, pelayanan kepada orang banyak. Kami K3 ya, K3. Jadi K3 ini kerukunan Kawanua Jawa Tengah mengadakan baksos di bakti sosial di Sukoharjo, bekerja sama dengan Korem Solo. Jadi mengadakan rapid dan swab 500 orang di Solo, di Sukoharjo, dan masker, dan masih banyak orang-orang yang datang disangoni dengan sembako. Ya, cukup banyak saudara yang datang. Walaupun saya tidak hadir di sana, tapi saya salah satu penggagasnya karena kami yang bertemu dengan Danrem di sana untuk ikut bekerja. Responnya luar biasa, saudara. Ya, ada sesuatu yang bisa dilakukan, ada sesuatu yang dikerjakan. Justru di masa-masa seperti ini perlu tangan anak-anak Tuhan menjadi tangan yang di atas, tangan-tangan yang memperhatikan, tangan yang peduli dengan sikon ini. Jadi kita enggak karena dengar berita corona di mana-mana, di televisi, hampir semua stasiun televisi memberitakan, mengabarkan tentang narkoba ini, tapi kita akhirnya berdiam diri dan berbuat apa-apa. Nah gitu, di sini dikatakan bahwa Tuhan ingin melihat kesungguhan hati kita yang terus kita lakukan, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Kalau di zaman para murid-murid Tuhan, rasul-rasul Tuhan, anak-anak Tuhan di zaman itu, ketika dituliskan firman ini sampai sekarang, demikian juga dengan kita sampai kepada kedatangan Tuhan. Sampai kepada kedatangan Tuhan, Tuhan masih jumpai, Tuhan masih dapati, masih ada anak-anak Tuhan yang bekerja melayani Tuhan dengan karunia, dengan talenta, dengan kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan. Nah ini yang Tuhan ingin lihat. Makanya dikatakan sebab Allah bukan tidak adil. Artinya kalau ada yang duluan dijawab oleh Tuhan, lihat dulu dong, kok itu dijawab sama Tuhan, kok saya enggak. Barangkali teman kita itu lebih serius, barangkali teman kita itu lebih aktif, barangkali teman kita itu lebih banyak bekerja buat Tuhan, sehingga dia mendapatkan janji itu. Allah pasti adil. Allah akan melakukan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, sementara yang tidak sungguh-sungguh, sementara yang tidak berbuat sesuatu apapun, saya yakin Tuhan akan lebih dulu menjawab. Mereka yang setia, di sini dikatakan melakukannya sampai sekarang. Itu yang ingin Tuhan lihat dalam diri kita. Coba lihat di 2 Petrus, kita buka 2 Petrus, pasalnya yang ketiga. Kalau Bapak Ibu sudah ketemu, lihat dalam 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-15. Kalau Bapak Ibu sudah ketemu, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semuanya orang berbalik dan bertobat. Ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Tuhan tidak lalai. Yang kadang membuat
dia seolah-olah tidak lalai diri kita sendiri. Tapi saya selalu yakin dengan tadi dalam kitab Ibrani, dia tidak lalai, dia tidak lupa. Tuhan kita bukan Tuhan yang pelupa, tapi dia selalu ingat akan kesetiaan kita. Dia selalu ingat akan perbuatan kita. Dia tidak pernah lupa akan karya yang kita tunjukkan kepada nama-Nya. Tapi Tuhan bertindak untuk menjawab kepada setiap orang, bahkan memberikan kepada setiap orang apa yang dirindukan. Saya tidak tahu di tempat ini apa yang kau sedang nantikan dari Tuhan. Mungkin kita mulai berkata, Tuhan, kenapa kok saya belum dijawab sama Tuhan? Kenapa janji-Mu belum digenapkan dalam hidup? Saya ingin mengingatkan, lihat diri kita. Gak usah lihat Tuhan dulu, lihat diri kita. Apakah kita sudah bersungguh-sungguh? Apakah kita masih melakukan apa yang Tuhan minta untuk harus kita kerjakan dalam hidup kita? Atau mungkin kita sudah berdiam diri, atau kita sudah berhenti tidak berbuat apa-apa. Jangan jadikan corona ini menjadi alasan untuk kita tidak berbuat sesuatu. Justru di masa-masa seperti ini, saya bisanya berdoa. Pakai lututmu untuk berdoa. Berdoa untuk bangsa ini supaya secepatnya pulih, secepatnya corona ini musnah. Karena ternyata saudara, kita melihat Jakarta sudah PSBB lagi, saudara. Ya, mengerikan. Kita tidak tahu kalau sampai ini terus terjadi dan itu berdampak sampai kepada ekonomi. Apakah ini penggenapan dari terjadi kesukaran yang besar? Kembali ke sini, coba lihat di 2 Petrus 3 tadi saya ingin kita teruskan, lihat dari pasal 3 ayat tadi 9, sekarang 10. Kita baca bersama-sama. 2 Petrus 3 ayat 10. 2, 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Baru corona saja kita sudah ketakutannya luar biasa. Tapi kalau ini ayat 10 ini terjadi, saudara mau kemana? Di sini dikatakan pada hari itu langit akan lenyap. Jadi yang di atasnya hilang, lenyap, saudara. Langit akan lenyap. Terus dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Corona membuat goncang bumi ini, dunia ini jadi goncang, bukan Indonesia saja. Ekonomi jadi goncang, macam-macam pekerjaan jadi goncang, semua. Tetapi masih ada yang lebih mengerikan yang akan terjadi. Kita kemana sih? Perjanjian Tuhan, kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan menyediakan tempat yang lebih baik. Tidak usah takut apapun yang terjadi. Ya, corona saja sudah demikian menakutkan. Mau jalan aja takut, keluar rumah takut. Nah, bagaimana kalau ini peristiwa terjadi? Ayat 11 dikatakan, jadi, ayat 11 perhatikan. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya. Corona, ketika sudah terkena dengan corona, ternyata harta nggak bisa selamatkan. Benar? Kalau udah corona sudah menyerang tubuh kita atau tubuh saudara atau orang-orang yang terkena dengan corona ini, tidak bisa diselamatkan oleh harta. Barusan berita yang mengejutkan di Demak, ada seorang kaya yang luar biasa, ya, ternyata tidak bisa selamat oleh hartanya. Dia punya harta di mana-mana.
Tapi ketika corona menimpanya, nggak bisa Islam. Ya tahu ya, ada tahu semua siapa? Bos, ada salah satu bos di jemaat ini. Bos pasir, bos material. Dia kaya raya. Tapi ketika corona datang, nggak bisa menyelamatkan. Cuma yang bisa menyelamatkan kita dari corona, dari peristiwa yang akan terjadi kepada seluruh dunia ini ketika kita melayani Tuhan. Kamu masih melakukan sampai dengan sekarang. Artinya kesetiaan kita kepada Tuhan itu yang akan meluputkan kita. Tuhan tidak biarkan, tadi dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dia tidak lalai, dia selalu oke, dia selalu ya dan amin. Dia tidak pernah ingkar janji. Maka saya sarankan sebagai hamba Tuhan mengajak Bapak Ibu, apa yang kau bisa lakukan, lakukanlah. Jangan berhenti, jangan berdiam diri, jangan berhenti. Kau harus melakukan sesuatu. Ya, jangan usah muluk-muluk, yang sederhana saja tapi berdampak kebaikan bagi dirimu sendiri, terlebih bagi nama Tuhan. Ketika engkau melakukan itu yang engkau akan capai, itu engkau dapatkan dari perjanjian. Amin. Tuhan memberkati kita siang ini. Saya ingin kita menyanyikan satu pujian. Tuhan sudah melakukan luar biasa buat kita untuk menyelamatkan kita. Balasan kita apa kepada Tuhan? Tuhan sudah berjanji untuk meluputkan kita dari bahaya besar yang akan terjadi atas dunia ini. Bahkan firman Tuhan katakan Dia sudah pergi menyediakan tempat buat kita yang nyaman, yang aman, yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Tetapi Tuhan juga mau meminta kepada kita, selama menanti waktu Tuhan itu, atau mungkin juga jawaban Tuhan atas setiap doa-doa kita, kita memerlukan ketekunan dan kesabaran. Sabar bukan berarti berhenti melakukan sesuatu. Sabar tetapi tetap giat melakukan pelayanan, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku hargai. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Tuhan di dalammu. Yesusku, pujian dari hati, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah. Kasih-Mu, katakan sama-sama, karya-Mu Tuhan, karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu yang selamat.
Tuhan bumi. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan lagi pujian ini. Para pelayan perjamuan Tuhan Tuhan. Indah hati yang mulia, hanya putramu dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Yang terbesar dalam hidup, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau benar, bukan yang terbesar. Haleluya, bukan yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai,
pengorbanan-Mu Tuhan. Kau sudah berjanji setia untuk menopang menguatkan kami. Bahkan oleh tubuh dan darah-Mu yang melengkapi kami untuk kami tetap kuat sampai pada akhirnya. Tuhan masih tetap menolong kami. Tuhan masih melihat kami setia sampai pada akhirnya melakukan tugas panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi semata-mata oleh karena pertolongan Roh Kudus yang memampukan kami untuk tetap setia dan sabar, menanti akan jawaban-jawaban Tuhan, menanti akan perjanjian-perjanjian Tuhan dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Kiranya Tuhan menguduskan kami, melayakkan setiap kami untuk menerima anugerah terbesar, yaitu keselamatan yang Kau sudah janjikan buat kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karya terus dan ku hargai Yesus Engkau kekagumi. Haleluya. Terindah hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Terus dalam hidup pengorbananku yang selamat dan pengalaman yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu.
setia, Bapa yang memperhatikan setiap kehidupan kami, Bapa yang tidak pernah lalai, Bapa yang tidak pernah ingkar akan janji-janji-Mu. Maka bawalah kami Tuhan untuk setia kepadamu Tuhan. Bawa kami untuk tetap aktif di dalam Tuhan, aktif mengikuti janji-Mu Tuhan. Karena kami percaya semua perjanjian Tuhan itu akan digenapkan dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan, setiap anakku di tempat ini, Engkau tahu semua pergumulan, persoalan. Mungkin ada doa-doanya, ada perjanjian-perjanjian Tuhan yang belum digenapkan dalam dirinya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, percayalah bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan, jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Tuhan mau supaya kita bersabar, Tuhan mau supaya kita meneguhkan hati kita sampai kepada Tuhan menjawab setiap doa, bahkan menggenapkan janjinya di dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan terima tubuh dan darah Tuhan. Sebelumnya Tuhan ampuni kami jika Tuhan dapat ada di antara kami yang tidak setia, tidak sungguh-sungguh mengiringi Engkau, bahkan mungkin kami jauh dari Engkau. Hari ini Tuhan, tolong kami, kuatkan kami, mampukan kami untuk melakukan sampai pada akhirnya Tuhan tetap mendapati kami setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuduskan setiap roti dan anggur yang ada di tangan kami menjadi tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, supaya menguatkan setiap anak-Mu. Kami percaya di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, di sana ada kekuatan, ada berkat, ada pertolongan, ada penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa siap menerima perjamuan Tuhan. Sebelum kita makan tubuh Tuhan, sudah boleh baca ayat yang ada di roti. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Haleluya, 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 haleluya. Angkat tubuh Tuhan di atas tangan kanan saudara. Bapa, Engkau melihat setiap anakmu yang memegang tubuhmu. Kami mau persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya akan kekuatan tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan buat kami, supaya kami kuat di dalam Engkau. Penghidupan daripada-Mu Tuhan ada atas setiap kami. Kami percaya kuasa-Mu bekerja luar biasa dalam hidup kami. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Benarkah ini tubuh Tuhan? Makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat darah Yesus, darah yang berkuasa, darah yang menyucikan, menguduskan. Bahkan di dalam darah ada bilurnya. Tuhan berkata dalam bilurnya ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Percayalah, apapun sakitmu, dengan engkau menerima dengan iman bahwa ini darah Yesus, bahwa darah Yesus ini akan membersihkan sakit penyakit yang ada di tubuh kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janjinya, Tuhan tidak pernah lalai. Darahnya juga sudah dikatakan bahwa di dalam darahnya ada kuasa untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Angkatlah darah Yesus dengan iman. Dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Benarkah ini darah Yesus? Minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, kita sembah Tuhan.
Kita tinggikan Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat penuh atas hidupmu dan hidupku. Irama kasih kaya rama ya rama 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 laya ramas. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu Bapa. Waktu yang terbaik, kesempatan yang terbaik kami boleh gunakan pagi hari ini di hari Sabat Tuhan, hari yang mulia, hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami bersekutu memuji menyembah Engkau. Kami bersekutu dalam firman-Mu, bersekutu dalam tubuh dan darah-Mu. Kami percaya persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Kami tahu ada kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan tubuh dan darah Tuhan yang bekerja dalam hidup kami, sehingga kami memiliki imun rohani, untuk kekuatan rohani kami, kekuatan tubuh jasmani kami, sehingga kami percaya bahwa kami akan kuat dalam Tuhan. Kami akan kuat, tubuh kami sehat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja penuh atas setiap anak-Mu, baik yang di ruangan ini maupun setiap anak-Mu yang mengikuti dari rumah mereka masing-masing, terlebih yang mengikut perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Kami percaya bahwa di dalam tubuh dan darah Tuhan ada kuasa yang memerdekakan kami menjadi anak-anak yang mengalami kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima firman-Mu, kami sudah terima tubuh dan darah-Mu. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyikan pujian lama. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Engkau yang layak dipuja. Kami mau
bersyukur kepadamu Bapa untuk kasih setiamu yang sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai dengan selesainya. Kami percaya baik pujian, penyembahan yang dapat kami persembahkan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, untuk mengajarkan kami untuk tetap sabar, meneguhkan hati kami untuk menanti, menerima perjanjian-perjanjian Tuhan. Dan itu pasti akan terjadi. Beri kami waktu yang terbaik dari Tuhan, karena kami percaya waktu Tuhanlah yang terbaik buat kami semuanya. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang tidak dapat hadir karena sakit. Tuhan jamah sembuhkan mereka ya Tuhan. Baik yang di ruangan ini juga Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami boleh mengalami akan mujizat Tuhan terjadi. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Om Justinus, Tuhan jamah sembuhkan. Kami juga berdoa untuk Pak Pardede, Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Julius Raymond dan Tuhan Pak Katrin. Kami berdoa jamah dengan kuasa bilur-Mu. Kami juga berdoa untuk Pak Bambang, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya sembuh dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang lain yang juga mengalami sakit, Tuhan jamah, baik yang di ruangan ini, di rumah mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, alami akan kuasa mujizat Tuhan, kemenangan dari Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan kuasa bilur-Mu. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami Tuhan, beri mereka kuat, beri mereka sehat. Kami berdoa untuk Pak Warno, Ibu Warno. Demikian juga Tuhan kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati Om Kuisin dan Tante Kuisin, beri mereka sehat, jamah terus dengan kuasa bilur-Mu Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk Pak Naryo, Bu Naryo, Bu Murjito Tuhan, tolong Tuhan sehat, sembuhkan mereka, kuatkan Tuhan orang-orang tua kami. Demikian juga Pak Lukas, Kau berkati ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan kuasa mujizat-Mu. Dan juga kami berdoa untuk istri hamba-Mu Tuhan, Kau beri sehat, berikan kesembuhan yang sempurna dalam nama Yesus. Yuli kami berdoa sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percayakan kuasa mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan September ini. Tuhan berkati mereka, baik mereka yang di ruangan ini Tuhan, jamah, jangkau setiap hidup mereka dengan kuasa-Mu di rumah mereka masing-masing. Tuhan jamah, beri umur panjang, beri sehat, beri kuat dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Edi Awan Widodo, Kau juga berkati, beri sehat ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, anak-anak-Mu semua, biar tetap dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan terjadi atas kami semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang sudah memberkati ibadah kami, setiap persembahan anak-anak-Mu, bahkan yang mengembalikan milik Tuhan. Kami percaya Tuhan sedia untuk membuka tingkap langit surgawi, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan di setiap usaha dan pekerjaan mereka. Sekalipun di masa sulit, masa sukar, kami percaya Tuhan tetap memberkati kami. Tuhan tetap membuka jalan. Tuhan tetap adakan berkat-berkat terbaik dari jalan Tuhan, dari pintu berkat Tuhan akan Tuhan bukakan kepada setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang sudah memberkati kami, dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin kami dalam perjalanan pulang, tibakan kami dengan selamat untuk menikmati akan Sabat Tuhan, hari kenikmatan, hari yang mulia, hari berkat Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dan anugerah serta sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, oleh kekuatan pimpinan penghiburan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semuanya hari ini, besok, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Akhiri ibadah kami pada siang ini. Kiranya